Baik anak-anak, hari ini kita masuk di kompetensi dasar yang ke-3.4, mengidentifikasi struktur dan kaidah bahasa teks eksposisi. Nah, teks eksposisi sendiri berisi gagasan pendapat penulis, kemudian disampaikan agar orang lain memahami gagasan tersebut, dan juga diperkuat dengan alasan yang logis. Logis tersebut atau masuk akal. Nah, kita lanjutkan khusus hari ini materi kita tentang struktur teks eksposisi di kompetensi dasar 3.4. Nah, struktur yang pertama adalah struktur tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Struktur tesis atau pernyataan umum merupakan bagian yang berisi pendapat umum penulis di awal teks. Biasanya tesis berada di awal paragraf dari teks eksposisi. Kemudian masuk ke argumentasi adalah penjelas untuk mendukung tesis berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, kemudian ada pendapat ahli. Alasan logis di dalam teks eksposisi berisi pernyataan yang dapat diterima akan dan benar secara penalaran, atau yang kita sebut dengan alasan yang masuk akal. Yang kedua, ada data hasil temuan. Data hasil temuan ialah pernyataan yang berisi data hasil penelitian dan bersifat nyata, dibuktikan dengan angka-angka di dalam teks eksposisi. Lalu ada fakta. Fakta ialah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi sudah benar-benar terjadi dan bukan hasil rekayasa ya anak-anak. Dan kemudian ada pendapat ahli. Nah, di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para ahli. Yang berikut dari yang ketiga terakhir, struktur penegasan ulang. Penegasan ulang ialah menegaskan pendapat awal dan menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Oke. Lalu bagaimana dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi? Oke. Kaidah kebahasaan teks eksposisi dapat dilihat. Nah, kebahasaan dalam teks eksposisi biasanya hampir sama seperti materi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang lain. Namun yang paling dominan ialah adanya fakta dan opini di dalam teks eksposisi. Oke. Fakta ialah kejadian yang sudah benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data akurat, biasanya terdapat tanggal yang sudah berlalu. Sedangkan opini belum terjadi. Oke, bisa dilihat contoh kalimat fakta yang sudah pernah Ibu ajarkan di indikator 2 di kompetensi dasar sebelumnya. Oke. Lalu kalimat opini biasanya terdapat saran berkaitan dengan masalah yang terjadi. Seharusnya apa? Sebaiknya apa? Oke, kalau kalimat opini dia belum terjadi dan belum dapat dibuktikan kebenaran.